Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengikuti pengajian dengan materi adab yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Tengku Haji Nasri Hasan LCD Imam. Adapun untuk sholat isya pada malam berikut ini sampai dengan pukul 19.28 waktu Indonesia Barat. Perlu kami informasikan, marilah sama-sama kita membela Palestina dengan cara mendonasikan semampu mungkin, dengan cara memasukkan ke dalam amplop, kemudian dituliskan sumbangan untuk Palestina, kemudian dapat dimasukkan ke dalam kotak amal yang berwarna putih, tepatnya berada di teras masjid. Alhamdulillah, sampai dengan malam ini donasi yang telah terkumpul oleh Abu Asnawi lebih kurang 30 juta rupiah. InsyaAllah dana yang telah terkumpul besok akan diserahkan langsung kepada MPU Aceh. Dan batas pengumpulan sampai dengan malam ini ba'da isya. Kami ulangi, alhamdulillah sampai dengan malam ini donasi yang telah terkumpul oleh Abu Asnawi berjumlah 30 juta rupiah. InsyaAllah dana yang telah terkumpul esok akan diserahkan langsung kepada MPU Aceh. Dan batas pengumpulan sampai dengan malam ini ba'da isya. Untuk memohon kepada guru kami persilahkan dengan segala hormat. Masih berada di dalam bab ada seputar hutang piutang, dan kita sedang membahas ada dari orang yang memberi hutang. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, di antaranya adalah hendaknya ketika memberi hutang berniatlah dengan niat yang baik, yaitu menolong saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan, dan itu menjadi pahala yang besar, bahkan lebih besar daripada pahala sedekah. Ya, memberi hutang lebih besar pahalanya daripada pahala sedekah. Kemudian ketika menagih, maka dianjurkan untuk menagih dengan cara yang baik, tidak masuk kategori penipu dalam berhutang, maka tagihlah dengan cara yang baik. Kalau kirim WA, kirimlah dengan bahasa yang baik. Kalau bertemu, tagihlah dengan bahasa yang kira-kira tidak menyakitkan. Itu diantara adab ketika menyelesaikan tagihan, meminta tagihan dari orang yang memang tidak ada rencana untuk melakukan penipuan. Tapi bagi mereka yang melarikan diri dari hutangnya, sudah merencanakan untuk menipu, maka dibolehkan untuk bersikap tegas ketika menagih. Boleh dengan bahasa yang tegas, walaupun agak sedikit kasar, dan bahkan dibolehkan mempidanakan orang tersebut. Jadi itu berdasarkan hadis Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu ibhal al-badil inda adami istita'ati, yaitu hendaknya memberi keringanan. Orang yang memberi hutang hendaknya memberi keringanan bagi mereka yang memang tidak mampu membayar. Jadi kondisinya dia ingin bayar tapi dia tidak mampu, maka berilah keringanan, yaitu yang dimaksud adalah keringanan dengan memperpanjang tempo. Jadi diberikan tempo yang panjang untuk dia berkesempatan membayar hutang, atau boleh dengan cara memberi keringanan mengurangi jumlah hutangnya. Itu juga perbuatan yang baik. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, adab dari orang yang memberi hutang adalah orang yang memberi hutang mendoakan pada orang yang sedang berhutang kepadanya agar dimudahkan Allah bagi mereka untuk membayar hutang. Ini mungkin salah satu yang terlupakan dalam hidup kita, bahwa kita ini ketika memberi hutang, tentu posisi kita adalah posisi superior, posisi orang yang sedang berkuasa, sedang berada di atas. Kita tentu ada rasa jumawa, itu rasa tinggi hati ketika kita sedang memberi hutang. Dan kita di saat itu kadang-kadang lupa bahwa orang yang kita beri hutang itu bisa jadi mampu bayar, bisa jadi tidak, selama dia masih jujur dan amanah. Maka salah satu yang membuat kita tersanjung di sisi Allah, bahwa kita doakan mereka agar Allah memudahkan mereka untuk membayar hutang kita. Pahala Allah, pahala yang diberikan Allah untuk kita. Sudah kasih uang, kirim doa. Jadi memohon kepada Allah agar dia Allah mudahkan. Dan ini tentu dengan dalil-dalil yang umum, bahwa selama kita masih berfikir untuk menolong seorang hamba, maka Allah tetap akan bersama kita untuk menolong kita. Salah satu cara menolong adalah menghantarkan permohonan atau doa kepada Allah. Rasulullah yang mengatakannya, wa kana Allah fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih menolong hamba yang lain, masih menolong hamba Allah yang lain. Nah, ini dibantu dengan rasa bahwa mukmin itu tidak sempurna imannya sampai dia benar-benar mencintai saudaranya ini sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Doa. Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seiman sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Jadi kan di saat seperti itu tentu kita merasa bahwa orang yang sedang terlilit hutang dengan kita itu dia punya masalah. Ini orang jujur, ini orang amanah, betul-betul miskin tak mampu bayar. Maka kita tentu kalau punya iman, karena tadi Nabi menyebutkan tidak disebut beriman kalau tidak ada lagi sifat itu. Kalau kita punya iman, tentu kita kasihan, kita punya belas kasihan, lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah dia untuk bisa membayar hutang. Ya tentu Allah tolong nanti dengan macam-macam cara. Apakah Allah akan buat dia punya rezeki untuk bayar hutang, atau malah Allah melunakkan hati kita untuk memberikan keringanan. Dan ini semua adalah tanda iman.
Jadi selama tidak ada cinta kepada sesama mukmin, itu menunjukkan kita iman tidak sempurna. Kalau kita hanya mencintai kelompok kita saja, maka kita perlu dipertanyakan keimanan. Kalau kita hanya mencintai jamaah di masjid tertentu saja, lalu kita benci ke jamaah di masjid yang lain, itu perlu dipertanyakan keimanan kita. Kalau ada orang yang hari ini begitu dikumandangkan jihad untuk Palestina, lalu kemudian tidak terbersit di hatinya sedikit pun rasa belas kasihan, rasa ingin bersama, maka juga imannya perlu dipertanyakan. Anehnya hari ini begitu banyak korban, bahkan dari pihak anak-anak paling banyak, sekitar 40% itu dari pihak anak-anak. Sudah 3 ribuan orang terkorbankan. Masih ada juga yang bertanya, masih ada yang mengatakan mereka tidak satu manhaj dengan kita, mereka kedulu-dulu nyantikan kan ada buah ini. Sudah korban sesama mukmin, masih bertanya mereka tidak sama manhajnya dengan kita. Wah, subhanallah. Ini ajaran apa seperti ini? Saya juga bingung ini melihat ajaran-ajaran yang nanti mungkin akan bertanya lagi, mereka ada kunut atau tidak? Kalau tidak ada kunut, ya sudahlah, mereka bukan orang kita mati, jadi yang bangai nantikan bangai, yang bawah tak punya pada bukan. Padahal baru 10 menit kita mulai. Jadi ini hati-hati dengan hadis Nabi yang mengatakan engkau tidak disebut beriman sampai engkau punya rasa cinta kepada sesama mukmin, bukan sesama NU, bukan sesama Muhammadiyah, bukan sesama Al-Wasliyah, tapi sesama mukmin. Kalau itu tidak ada, maka tanyalah pada diri sendiri, imannya di mana-mana. Rasulullah datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmat hanya bagi satu kelompok saja. Jadi jemaah maka Allah, ini termasuklah hadis ini ingin mengatakan hal perkara seperti itu. Kemudian, kenapa kita disuruh juga berdoa kepada saudara kita yang terdiri hutang pada kita? Karena ada kalanya kita perlu menolong mereka agar tidak terjatuh ke dalam kezaliman. Karena orang-orang yang sudah mulai terdiri hutang biasanya akan melakukan perkara-perkara yang dosa berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan sering berbohong. Jadi kalau sudah terdiri hutang itu biasanya sering berbohong. Makanya Nabi SAW itu memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, dari perbuatan dosa yang bisa jatuh pada diriku atau aku terlilit hutang. Jadi Nabi pernah doa, ya Allah lindungi aku dari perbuatan dosa dan dari terlilit hutang. Kenapa Nabi bermohon berlindung supaya tidak terlilit hutang dalam hidup ini? Karena orang kalau sudah berhutang itu biasanya mulai bohong. Kita tanya saja, Pak bro di mana? Bapak di mana nih? Itu sudah mulai, oh tidak ada di ibadah Aceh. Padahal dia masih di WC itu sore. Kenapa dia melarikan diri dari itu? Karena merasa tidak sanggup bayar hutang. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu belum lagi akhirnya dia benar-benar ingin melarikan diri dari hutangnya karena betul-betul sudah tidak mampu bayar. Jadi tidak ada lagi usaha di saat seperti itu. Makanya kita perlu menolong mereka dengan cara doakan. Yang sulit kita lakukan, yang biasa kita lakukan begitu melihat orang tidak sanggup bayar hutang, kan kita mengatakan bukan doa, tapi yang kita hantarkan adalah kalimat-kalimat yang pedas kepadanya. Tapi itu tidak layak kita lakukan kalau orang itu bukan penipu dan bukan orang yang jahat. Jadi ini perlu membiasakan mendoakan orang tersebut. Kemudian ada berikutnya, yaitu
sebaiknya yang memberi piutang menerima tawaran itu. Faliyata'awwal amri, hendaknya dia menerima tawaran untuk memindahkan hutang. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menyebutkan matalul ghaniyi dhulmun, menunda-nunda hutang itu zalim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut barang siapa yang ditawarkan oleh orang yang berhutang untuk dipindahkan hutangnya, maka sebaiknya falyattabi', terima. Ini maksudnya, ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, jangan kau tolak kalau orang yang berhutang menawarkan untuk memindahkan hutangnya kepada orang lain. Ini disebut dalam fikih yaitu hiwalah. Disebut hiwalah. Jadi peralihan hutang, mengalihkan hutang. Contoh kasusnya, si A berhutang pada si B. Lalu kemudian si A pun ternyata dia pernah memberi hutang pada si C. Jadi si A hutangnya ke si B, ternyata si A pernah memberi hutang kepada si C. Lalu kemudian ketika si B lagi hutangnya pada si A mengatakan, saya juga punya hutang, saya juga ada piutang kepada si C. Jadi kalau boleh tagihlah ke si C saja, jangan lagi ke saya. Jadi dia alihkan hutangnya karena si C punya hutang kepada si A. Maka hutang si A bermohon jangan lagi ditagih ke sini, tapi si B menagihnya ke si C. Ini wesel. Dulu ada wesel, kalau wesel itu kan kita ambil uang dulu, nanti nagihnya ke orang ketiga. Ini kata Nabi, falyattabi'. Kalau memang begitu ceritanya, terimalah. Maksud terima, jangan engkau tolak, tagihlah saja kepada orang ketiga. Namun ini diberi syarat oleh para ulama. Yang pertama, jumlah hutang itu harus sama, tidak boleh kurang. Jadi jangan sampai si A berhutang sama si B 10 juta, si C berhutang sama si A cuma 5 juta. Kata si A, ada lagi dia tagihlah ke si C. Padahal hutang si C tidak sama jumlahnya dengan hutang si A. Ini tidak boleh, harus sama jumlahnya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, harus semuanya ridha di atas pengalihan itu. Jadi semuanya harus ridha, maka tidak boleh terjadi pengalihan hutang itu. Contoh, si A setelah mengatakan baik tadi maklum, jangan tagih sama saya lagi, tagih saja sama si C karena si C dan hutang maklum. Si B mengatakan tidak, saya tidak ada urusan sama si C, saya hutang sama urusan sama kamu. Si B tidak mau menagih pada si B tidak mau menagih pada si C. Kenapa? Karena mungkin si B sudah tahu yang si C nya hanya kebun, dia tidak bisa buat, tidak bisa jadi buat, hanya kebun kan gitu kan. Itu dia si C itu tidak beres, tidak mau saya capek hari ini nagih ke sana, urusan saya sama kamu. Itu berarti tidak ridha. Berarti si B itu tidak ridha kalau dialihkan, maka tidak boleh terjadi pengalihan. Si A tetap tanggung jawab. Nah ini yang kadang-kadang ada orang tidak menunggu ridha, dia langsung menawarkan kepada orang yang beri piutang bahwa tagih aja ke sana, anak yang belum ini. Jadi sudah saling konfirmasi bahwa sama-sama ridha di atas perbuatan itu. Baru boleh terjadinya hiwalah. Nah ini proses dalam pengalihan hutang. Nabi SAW menganjurkan untuk diterima, jangan ditolak, karena itu bahagian daripada memudahkan orang yang berhutang pada kita, yang mungkin dia tidak ada uang, tapi dia berharap uangnya dibayar oleh pihak ketiga, akhirnya tidak dibayar. Akhirnya dia mohon agar dipindahkan hutangnya kepada orang yang lain. Maka ini termasuk hiwalah yang dalam syariat hukumnya mubah dan
dibolehkan melakukan hal seperti ini. Baik, berikutnya at-tajawuz, bahagian yang terakhir dalam adab hutang piutang, yaitu sebaliknya orang yang memberi hutang. Tadi pertemuan sebelumnya kita bahas kalau bisa diringankan, tapi ada yang lebih dahsyat. Ini adab yang paling dahsyat dalam orang memberi hutang, yaitu ketika dia at-tajawuz 'anil muhsin, ketika dia memaafkan hutangnya. Jadi ini di atas memberi keringanan, levelnya di atas memberi keringanan. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, wa in kana zu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Seandainya orang merasa kesulitan bayar hutang, maka berikanlah maisarah, yaitu keringanan. Tapi Allah sebut, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau engkau sedekahkan hutangmu, khairul lakum, itulah yang terbaik untukmu seandainya engkau tahu. Allah ingin mengatakan, seandainya engkau tahu betapa besar balasanku kepadamu, sungguh engkau pasti memaafkan hutang. Jadi Allah sengaja membuat kalimat tergantung, seandainya engkau tahu. Jadi Allah ingin katakan bahwa cobalah pikir, coba bayangkanlah, seandainya aku balas engkau dengan surga, apakah engkau akan memaafkan hutang? Sedangkan surga itu sesuatu yang tidak sebanding dengan jumlah hutang kita. Kita maafkan orang sekitar 2 juta, lalu Allah maafkan kita, dimasukkannya ke surga. Bayangkan perasaan orang yang masuk surga hanya gara-gara membebaskan hutang. Dan seandainya engkau tahu balasanku, sungguh engkau akan membebaskan hutang. Tapi ini sekali lagi, tentu ini yang pilihan, boleh bebaskan, boleh tidak. Saya sering mengatakan di mana-mana tempat bahwa ini yang perlu kita lakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang baik, amanah, jujur, tapi tidak mampu bayar hutang. Itu kalau kita lihat dia penuh dengan kesulitan, maafkanlah, maka Allah akan memberikan kita balasan yang di luar dugaan kita. Tapi kepada para pencuri, kepada para orang-orang pengkhianat yang melarikan uang kita, kemudian dia lakukan tipuan dan sudah banyak korban, ini silakan pilih. Kalau mau maafkan boleh, tidak maafkan juga silakan. Artinya orang yang begitu disuruh tagih, disuruh kejar terus. Itu sampai tadi kita sebutkan Nabi sampai mengatakan itu hak kita untuk menagih dengan cara yang tegas. Dan sudah banyak hadis-hadis Nabi yang lain yang menyatakan kelebihan orang yang memaafkan hutangnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dengan riwayat yang sahih, man ahabba ayyudillahu Allah azza wa jalla fi dhillihi falyanzur al-mu'sir aw liyadh'anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan di hari kiamat, maka berilah tenggang waktu pada orang yang kesulitan bayar hutang, aw liyadh'anhu, ataupun lepaskanlah hutang itu, maafkanlah. Jadi ini janji Nabi, orang yang memaafkan hutang maka termasuk salah satu yang akan diberi naungan di padang mahsyar di saat matahari diturunkan sejengkal di atas kepala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan dari Abu Qatadah, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil 'arsy yaum al-qiyamah. Barang siapa yang memberi keringanan dalam hutang
arsy Allah Subhanahu wa taala. Masuk golongan hadis yang sahih. Kemudian dari Huzaifah al-Yamani, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimma kana qablakum." Jadi Rasulullah pernah cerita bahwa malaikat itu menjumpai ruh orang yang telah dicabut nyawanya sebelum kalian. Maksud Nabi di masa lalu, di masa cerita masa-masa di zaman Bani Israel. Lalu kemudian qalu, para malaikat ini bertanya kepada ruh ini, "A'amilta minal khair syai'an?" Kamu ada amalan yang kamu lakukan selama di dunia, amalan yang baik? Qala, lalu orang ini menjawab, ruh ini menjawab, "Kuntu amura fityani ayyudhiru wa yatajawazu 'anil muhsin." Lalu dia mengatakan, dulu aku di dunia, aku sering mengatakan kepada anak buahku atau budak-budakku untuk meringankan orang-orang yang telah berhutang kepada aku. Artinya jangan ditagih dulu, berikan tempo, ada yang ku maafkan, itu katanya. Dan dia menyebutkan amalan itu. Lalu malaikat, lalu Allah berkata, wa qala tajawazu anhu. Kata Allah, maafkanlah. Kalau itu amalnya, maafkanlah dia. Maafkan orang-orang yang berhutang kepadanya lalu tidak mampu bayar. Ternyata balasannya dosa-dosanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga hadis riwayat Bukhari, kana tajirun yudayinun nas. Dulu di Bani Israel ada orang yang kaya raya suka memberi pinjaman pada orang yang sedang kesulitan. Fa iza ra'a mu'asiran qala li fityanihi tajawazu anhu. Ketika sudah datang tempo untuk menagih, lalu dia sebarkan anak buahnya atau budak-budaknya untuk menagih. Lalu kemudian dia berkata, tajawazu anhu. Bagi mereka yang belum sanggup bayar, maka ringankanlah atau lihatlah keadaan. Kalau bisa maafkan, maafkanlah. La'allallah yatajawazu anna. Semoga dengan kita memaafkan orang itu, Allah memaafkan kita. Ini selalu wasiat dia kepada budak-budaknya sebelum lagi hutang. Maka apa yang terjadi kata Nabi, fatajawazallahu anhu. Lalu ternyata ketika dia meninggal, Allah maafkan semua dosa-dosanya. Hanya gara-gara pernah memaafkan hutang kepada orang lain. Yang sudah kita tolong, kita sakit hati, lalu uang kita terhambat sampai bertahun-tahun, yang selayaknya kita bisa jadikan modal tapi tidak bisa buat apa-apa. Lalu kemudian di ujung cerita kita maafkan lagi hutang kita, maka kita telah menjadi orang-orang yang muhsinin, yang telah berbuat baik. Coba lihat dalam Al-Quran, puluhan ayat menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya yang punya hutang kepada orang-orang miskin, jangan sampai bikin mana orang begitu. Tapi daripada orang kaya yang punya hutang sama orang kaya, yang beda mengambil dia cari dia, pokoknya biar dia bayar. Tergantung sekali siapa yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan memaafkan hutang, Allah memaafkan semua kesilapan dan kesalahan kita di dunia. Baik, kita beberapa menit itu. Silakan kalau ada hal yang ditanya. Baik, tanya beberapa pertanyaan perihal hutang piutang. Yang pertama, bagaimana sikap kita ketika yang berhutang itu orang yang jauh dari kita tinggalnya? Contohnya, saya di Pekanbaru yang berhutang ini pernah di Aceh dan sudah lama tidak bertemu. Dan hutang itu tidak seberapa. Mungkin dia bisa meminjam kepada kerabatnya atau orang sekitar, tapi dia lebih memilih pinjam kepada kita yang jauh. Apakah kita memberinya atau seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita mengelak untuk memberi hutang kepada orang yang mungkin ketika kita beri hutang dia tidak mau membayar dan
mungkin bisa terputus. Yang ketiga adalah tentang mengikhlaskan dasar. Kita ikhlaskan utang itu apakah kita perlu akad? Apakah perlu kita sampaikan bahwa utangnya sudah aku ikhlaskan atau kita cukup diam saja mengikhlaskan utang tadi? Bagaimana hukum? Usaha, karena ada 4 pertanyaan. Oh iya, boleh silakan. Ada ini yang ingin semarak pinjol, pinjaman online. Nah, sedangkan ada utang di pinjol ini, sedangkan pinjol ini sudah tutup, sudah tidak boleh dioperasi lagi yang oleh OJK. Sedangkan yang punya utang mau bayar. Nah, tapi kita nggak tahu jalurnya itu bagaimana. Apalagi perusahaannya itu ya kita. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, berhutang tapi jarak kita jauh, dia pinjam dari kita dan kita tinggal dengan di domisili yang jauh dengan dia. Masalah jarak dalam berhutang itu tidak jadi sebuah sandaran, karena bisa jadi jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau sudah begitu, walaupun jauh sekali, tetap kasih juga hutang. Yang sudah dekat hatinya, yang satu pinjam, yang satu memberi. Yang memberi tinggal jauh sekali, bisa jadi di Australia, di Amerika, atau mungkin tinggal di Israel misalnya. Tapi karena hati sudah dekat, tetap dikasih. Jadi ini bukan menjadi sandaran domisili. Karena apalagi hari ini jauh itu tidak menjadi sebuah masalah. Karena kita bisa transfer, bayar pun bisa transfer. Jadi itu tergantung sekali keadaan kita di lapangan, mau memberi atau tidak terserah. Kemudian yang kedua, bolehkah kita menolak orang yang meminjam? Kita tolak, kita buat cara macam-macam agar tidak dipinjam. Karena kita takut kalau kita pinjamkan nanti tidak dibayar, putus atau lain. Itu hak kita. Kita tidak wajib memberi utang, tapi memberi utang bagi orang yang membutuhkan itu mendapat pahala 18 kali lipat, sedangkan sedekah 10 kali lipat minimal. Memberi hutang minimal 18 kali lipat kepada siapa yang membutuhkan. Jadi kalau kita beli, kita dapat pahala. Tidak beli, tidak dosa. Orang kita katakan macam-macam, kita janji kedua dia macam-macam. Itu jangan, kalau tidak beli diam saja, bilang saja tidak ada uang. Jadi tidak masalah, itu tidak dosa. Apalagi kalau kita takutkan, kita kasih, lalu putus silaturahim karena kita sudah kenal orangnya. Itu tidak mengapa kita kasih. Buat saja cara. Kadang-kadang dia minta 500, kasih 5.000, nyampak 2 sedekah. Besok dia datang lagi, dia minta lagi 5 juta, kasih lagi 5.000, sudah 10.000, sudah aman gitu kan. Sampai dia bosan datang, karena kita sudah tahu sudah banyak korbannya, jadi kita tidak kasih boleh. Itu bahkan lebih bagus menjaga diri daripada nanti berurusan panjang. Itu hak kita, tidak ada dosa kalau tidak boleh hutang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengikhlaskan hutang itu harus diberitahu kepada orangnya atau ahli warisnya. Kalau tidak diberitahu, maka dia tetap akan berada di akad yang lama, yaitu wajib bayar hutang. Jadi kalau mau mengikhlaskan, temui, panggil, telepon, WA bahwa hutang bapak sudah saya maafkan, tidak usah dibayar lagi. Jadi itu menjadi akad baru bahwa sudah terbebas daripada kewajiban bayar hutang. Kalau tidak dikasih tahu, nanti berakibat kita sebenarnya hanya berpura-pura mengikhlaskan. Karena kita begini, bakal sudah putus asa nagih utang, kita biasanya ikhlaskan. Ikut pikir doa, ikhlaskan karena hanya pikir, karena tidak sanggup pikir lagi, dia ikhlaskan. Begitu suatu saat ahli warisnya mengantarkan utang itu, kita bilang sebenarnya sudah saya maafkan, tapi karena sudah diantar begini, ya tak mengapa saya terima. Itu belum ikhlas. Itu belum ikhlas namanya. Yang ikhlaskan itu dia hantarkan pun kita tak terima. Kita hanya berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu, ahli waris pun harus kasih tahu. Wajib kasih tahu ahli waris. Hutang ayah telah saya maafkan, tidak usah dibayar lagi.
kita berharap surga daripada jumlah hutang tadi. Gitu. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Oh, tidak mau mengangsur, dia tunggu sampai bisa cash. Nah, ini tergantung perjanjian. Kalau ini tergantung perjanjian, apakah mau dibayar kredit secara angsuran, tapi tidak boleh lebih jumlahnya, atau mau dibayar cash. Masalah dia nanti nunggu-nunggu sampai kita terlalu lama, itu juga tergantung kondisi di lapangan. Artinya kita boleh tagih langsung, kita boleh tagih dengan cara membayar sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir, utang pinjol pinjaman online itu yang wajib kita bayar pokok, yang uang ribanya. Pinjol itu kan sistemnya riba, disuruh bayar lebih. Itu yang bunganya itu tidak wajib bayar. Habis bayar pokoknya langsung dari tutup pinjol-pinjol dari happy-happy, ya, kemudian dari tidak dosa juga. Cuma dosa kita dosa tadi berhubungan dengan riba. Sedangkan yang bunga itu tidak wajib bayar karena sudah dalam maksiat. Sekarang yang jadi masalah, pokoknya belum selesai. Yang utang pokok belum selesai, kita mau bayar pinjolnya udah dari atau pinjolnya udah tutup. Kemana kan kita bayar? Tunggu dulu, jangan langsung dialihkan ke sedekah. Tunggu, bisa jadi kalau nanti Indonesia ini mengalami perubahan politik, bisa jadi pinjol itu hidup lagi. Di situ bayar lagi. Ada nggak Indonesia ini, Pak? Ya, kita pikir Indonesia ini akan itu tidak ada itu. Itu bisa 12 kali tuhur itu. Jadi nggak boleh alihkan dulu ke sedekah. Tunggu dulu sekitar setahun dan tunggu kalau hidup lagi udah bayar. Ya, kalau nggak hidup lagi baru boleh alihkan ke sedekah. Mau bayar ke ahli waris, pinjol mana ada ahli waris? Ada ahli waris, harus sedekahkan saja dengan niat pada mereka. Tapi yang pokok tetap wajib bayar. Baik, kira-kira begitu. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.